Ada seorang raja besar, gagah, penuh wibawa. Raja Mandraka, namanya Salya. Seorang satria perkasa, tetapi juga seorang paman, yang akhirnya harus memilih jalan getir dalam hidupnya. Kadang, hidup menempatkan kita bukan di panggung yang kita pilih. Kita ingin berdiri di satu sisi, tapi keadaan, politik, atau bahkan tipu daya orang lain menyeret kita ke sisi yang berlawanan. Salya tahu siapa yang benar. Ia tahu siapa yang harus ia bela, tapi sejarah tak selalu mendengar suara hati. Salya adalah kakak Modri, ibunda Nakula, dan Sahadewa. Artinya, ia adalah paman dari Pandawa kembar itu. Darahnya adalah darah Pandawa, kasih sayangnya condong ke mereka. Ketika perang Kurukshetra mendekat, Salya berniat bergabung dengan Pandawa. Tapi di tengah perjalanan, ia dijamu dengan pesta besar. Arak-arakan megah, penuh kehormatan. Ia kira itu dari Pandawa. Ternyata, itu tipu muslihat Duryodhana. Salya sudah terlanjur berjanji akan berpihak pada pihak yang menjamunya, dan janji seorang satria tak bisa ditarik kembali. Maka, jatuhlah ia ke barisan Kurawa. Pernahkah Anda mengalami hal serupa? Sudah niat bantu sahabat, tapi di jalan, Anda terlanjur janji pada orang lain. Atau, Anda sebenarnya ingin resign dari kantor, tapi karena terlanjur tanda tangan kontrak baru, Anda harus bertahan di tempat yang tidak Anda cintai. Kadang, kita pun jadi Salya, bukan karena tidak tahu mana yang benar, tapi karena situasi sudah kadung mengikat kita. Salya adalah seorang Maharati pejuang kelas utama, namun perannya dalam perang justru ironis. Ia dijadikan kusir Karna. Bayangkan, seorang raja besar turun derajat jadi pengendara kereta. Tapi disitulah letak peran batinnya. Salya tahu, Karna hebat. Tapi Karna juga menyimpan luka, minder, dan kesombongan. Salya, dari kursi kusirnya, menyisipkan kata-kata yang meruntuhkan mental Karna. Seakan-akan, Salya sedang berperang, bukan dengan pedang, tapi dengan kata. Dalam hidup sekarang, kadang kita pun ditempatkan di kursi kusir. Bukan bos, bukan pemimpin, hanya driver bagi ambisi orang lain. Tapi di kursi itu, kita masih bisa memilih, apakah kita sekadar mengikuti, atau kita gunakan suara kita, sekecil apapun, untuk menanamkan kebenaran. Salya memilih tetap menjaga nurani, meski posisinya ada di pihak yang salah. Setelah Bhisma tumbang, setelah Drona gugur, setelah Karna tewas, tinggallah Salya yang menjadi panglima terakhir Kurawa. Ia tahu, perang ini sudah berakhir. Tapi janji adalah janji. Ia tetap maju, dengan gagah, meski tahu tak ada kemenangan di depannya. Dan disitulah ironi terbesar terjadi. Salya tewas di tangan Yudhishthira, seorang Brahmana kesatria yang jarang maju berperang, yang lebih suka damai daripada darah. Justru dialah yang menaklukkan pamannya sendiri. Kematian Salya seakan mengajarkan
bahwa kemenangan tidak selalu milik yang paling gagah, tapi milik yang paling teguh. Salya memang berjalan di jalan yang salah, tapi di jalan salah itu, ia tetap menjaga seberkas cahaya kecil dalam hatinya. Kita pun sering terjebak seperti Salya. Di pekerjaan yang tidak sesuai hati. Di lingkaran yang salah. Atau di hubungan yang kita tahu melelahkan. Kita mungkin tidak bisa langsung pergi, tapi kita bisa tetap menjaga nurani. Kita bisa tetap berkata benar, meski suara itu hanya berbisik dari balik kursi kursir. Salya mengingatkan bahwa meski jalan kita getir, kita masih bisa memilih bagaimana cara kita berjalan. Maka, jika suatu hari hidup menyeretmu ke jalan yang bukan pilihanmu, ingatlah Salya. Ia tetap menjaga nurani. Bahkan ketika keretanya berjalan ke arah yang salah. Dengarkanlah. Kadang, Dharma tidak hadir dalam kemenangan besar. Ia hadir di bisikan hati kecil yang enggan padam. Demikianlah kisah ini berakhir. Bukan untuk dihafal, tetapi untuk direnungkan. Karena setiap tokoh dalam Mahabharata bukan hanya bayangan masa lampau, melainkan cermin bagi batin kita hari ini. Semoga dari setiap peperangan kita belajar tentang kedamaian. Dari setiap kemarahan kita mengingat kembali arti cinta kasih. Dan dari setiap akhir, kita temukan kembali jalan pulang menuju Dharma. Selamat beristirahat. Semoga bermanfaat. Semoga semua berbahagia.